bisa ada. Tapi inti dari semua pelajaran ini adalah kita hadir di Zoom ini mungkin tidak bertatap muka, tapi hati kita memang niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu belajar. Maka dengan niat itu Allah akan memberikan pahala sesuai dengan berapa niat kita lakukan di sana. Oke. Yang kedua yang perlu diperhatikan, kita belajar tahsinul qiraah ini atau belajar makhraj ini hanya mungkin beberapa jam dan beberapa pertemuan. Yang paling penting adalah kita mengimplementasikan di dalam kita membaca Al-Quran. Itu yang paling penting. Karena apa gunanya kita belajar setiap mungkin pekan atau setiap bulan sekali belajar makhorijul, tapi nggak pernah baca Quran. Apa gunanya? Maka oleh karena itu dengan belajar ini kita nanti gunakan pelajaran ini dengan membaca Al-Quran. Maka ada tuntutan setiap hari kita minimal baca Al-Quran ya 1 halaman. Kalau nggak bisa 1 halaman, setengah halaman deh. Kalau nggak bisa setengah halaman ya 1 ayat, masa 1 ayat nggak bisa untuk baca Al-Quran. Coba bandingkan ketika waktu kita digunakan untuk banyak melihat status WA atau media sosial atau kepada baca Quran. Itu tinggal dijawab oleh masing-masing. Nah, kita di sini sama-sama belajar niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang sudah hadir di Zoom ini ya, itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan mereka, yaitu Bapak, Ibu semuanya orang tua kami adalah orang-orang pilihan Allah yang saat ini Allah pilih dengan jalan kebaikan, yaitu menuntut ilmu. Karena Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang Allah beri paham di dalam hal agama. Dalam hal agama itu adalah salah satunya yaitu kita bisa membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang mana kitab tidak akan ada satu orang pun bisa merubah kepada kitab Al-Quran. Bahkan dulu ketika zamannya baginda Nabi Muhammad SAW, mereka mau merubah-merubah atau menandingkan fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Mereka tidak bisa mengerjakan atau melaksanakan apa yang ditantang. Ya. Tantangannya, fa'tu bisuratim mimislih, gitu katanya. Buatlah satu surat yang serupa dengan Al-Quran, tapi para orang-orang waktu itu nggak bisa untuk membuat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan namanya satu orang pun bisa merubah kepada Al-Quran. Dan keutamaan membaca Al-Quran banyak, salah satunya yaitu kita nanti di hari kiamat ketika kita membutuhkan kepada namanya bantuan atau syafaat, maka Quran akan datang pada saat itu. Hadits baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu, karena Quran itu ya'ti akan datang nanti, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat, li ashabih, kepada orang yang membacanya. Ada pertanyaan, Ustadz saya baca Al-Quran tapi gak paham maknanya. Tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu setelah pelajaran kita di sini belajar makhraj, belajar membaca Al-Quran, maka yang paling penting nanti endingnya atau tujuan akhirnya itu kita bisa setiap hari membaca Al-Quran. Jadi harian kita tuh ada waktu-waktu untuk baca Al-Quran. Apakah di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Yang penting dalam satu hari itu ada kita tuh tidak lepas daripada Al-Quran. Ya. Kita lanjutkan mungkin pelajaran kita. Dulu kita sudah mempelajari huruf daripada huruf hijaiyah. Yang mana huruf hijaiyah ini adalah nanti kalau disambung akan menjadi kalimah begitu. Ya.
kemarin sudah dipelajari beberapa huruf daripada huruf-huruf khalaq. Udah lewat itu ya. Ada 6 huruf, kemudian masuk kepada huruf yang keluar daripada dikeluarkan dengan di sana namanya lidah ya. Nah, kemarin huruf terakhir yaitu huruf yang terakhir itu huruf do. Nah, kita masuk kepada huruf selanjutnya yaitu huruf lam. Hari ini kita akan belajar beberapa huruf yang masih berkaitan dengan huruf yang keluar daripada bagian lidah. Lidah ada yang pangkal lidah, ada tengah lidah, ada ujung lidah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang huruf lam masih berada di makharijul huruf, yaitu di sisi bagian depan lidah mengenai gusi gigi depan. Sekali lagi masih mungkin kita ulang makhrajna atau tempat keluarnya huruf lam ini ketika kita mengucapkan huruf lam, maka di mana lam ini berbunyi yaitu di bagian lidah. Bagian lidahnya yang mana? Yang sisi ya. Di sini sisi bagian depan. Jadi kan lidah itu ini ada ujung ada sisi bagian depan, kemudian mengenai langit-langit mengenai gusi gigi depan. Ini gusi depan. Jadi ini ketika mengucapkan huruf lam maka pada gusi itu la gitu kan. Nah, sifat-sifat yang keluar dari huruf lam itu nah, nanti akan ketahuan. Jadi sekarang kita ketahui dulu bahwa huruf lam keluar yaitu dari sisi lidah mengenai di sana gusi gigi depan. Di bagian lidah, sekali lagi, mohon maaf ini mungkin sinyal ya terkendala di sini. Mohon maaf. Kembali kepada huruf lam yaitu keluarnya daripada sisi bagian lidah mengenai gusi yang depan. Ya, kita ucapkan sama-sama ya. La, li, lu, bal. Coba ikuti semuanya. La, li, lu, bal, lu, bal. Nah, itu mudah ya karena si lidah tinggal kenain aja ke gusi depan. Ya, lidah yang mana di sana lidah bagian depan tapi sisinya, bukan ujungnya ya. Sisinya dikenakan ke gusi yang di depan, yaitu gusi yang di depan. Sekali ya untuk huruf la, coba kita ngulang sama-sama. La li lu bal. Ya. Boleh ada yang mencoba mungkin salah satu dari peserta silahkan yang mau mencoba. Siapapun diangkat tangannya boleh. Dan tolong tim untuk memilih siapa yang akan mencoba untuk huruf lam ini. Silakan, Bapak siapa dari mana? Silakan untuk mengenalkan diri dahulu, Bapak. Silakan. Muhammad Komara Binasa dari Bekasi, Pak Ustadz. Dari Bekasi, alhamdulillah. Bapak sehat, Bapak ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Masya Allah. Udah kenal Al-Bajah lama, Pak? Gimana, Pak? Al-Bajah sudah kenal dengan Al-Bajah lama?
Baru Pak, baru 2 bulan juga saya baru masuk. Oh, Masya Bergabung dengan Allah. Alhamdulillah. Selamat bergabung di Al-Bahja, Bapak. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan terus istiqomah. Mudah-mudahan terus istiqomah. Silakan Bapak untuk mencoba huruf yang kita pelajari hari ini. Huruf lam. Bismillahirrahmanirrahim. La lu bal. Ya, itu Bapak jadi si lidah udah kena benar tadi ke gusi. Nanti tinggal praktek di lapat-lapat yang ada huruf lamnya. Misalnya, Bismillah. Nah kan itu ada huruf lamnya tuh. Tinggal dipraktekkan aja ke Quran yang memang di sana ada huruf lamnya gitu. Nanti ketika baca Quran akan ditemukan kalimat-kalimat yang ada huruf lamnya. Begitu. Syukron Bapak sudah mencoba. Mungkin satu lagi dari ibu-ibu atau siapa? Silakan tim untuk memilih mungkin siapa satu aja lagi. Sebelum kita lanjut ke huruf selanjutnya. Satu mungkin dari ibu-ibu. Silakan. Ada nggak? Vera, Ibu Vera, silakan. Dari mana mungkin dijelaskan dulu. Bisa mengenalkan diri dulu. Silakan Ibu Vera, itu mengangkat tangan. Saya dari Cirebon dengan Vera. Masya Allah. Ya, mungkin bisa Pak tuh Ibu Vera. Ibu Vera yang kita pelajari hari ini. Suaranya putus-putus ya? Ya, saya terima putus-putus suaranya. Putus, Ustaz. Gimana? Ya. Apakah yang lain juga putus-putus? Insyaallah sepertinya jaringan dari Ustadz kurang stabil Ustadz. Oh, jaringannya ya? Iya. Coba kita nyari dulu sinyal sebentar. Pindah Bentar tempat. ya. Ya, kita pindah tempat dulu. Sinyalnya ya. Sini udah jelas sinyalnya belum? Sudah, Ustaz, udah jelas. Coba semuanya. Alhamdulillah Udah jelas Ustadz, ya? Udah. Udah pindah tempat nih. Alhamdulillah udah jelas. Udah jelas. Ya, boleh. Silakan. Silakan Ibu Vera, mungkin bisa dicoba untuk Anggotanya mana sih? Oh, nggak bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. La lu bal. Nah, suara Ibu Vera kedengeran ke kita kurang jelas, Bu. Coba didekatkan lagi mungkin mic-nya atau headset-nya atau kalau pakai headset. Oke. Lu bal. Diulang, Ibu. La lu bal. Iya, terima kasih Ibu. Nanti ada lanjutannya sebenarnya tidak hanya itu aja. Jadi ada nanti lalin lubal lula gitu tuh. Nanti ya kita coba ya di selanjutnya ya. Dan nanti kita lebih banyak lagi mengucapkan huruf itu. Lanjut ke huruf selanjutnya setelah huruf lam masih berkaitan atau masih huruf yang keluar di bagian lidah, yaitu huruf nun. Masya Allah sepertinya mohon maaf Bapak Ibu Haji, sepertinya ada kesalahan teknis, jaringan dari Ustadznya kurang stabil. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu Haji. Mohon doanya supaya ada kelancaran kita pada kajian malam hari ini. Iya, maklum Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Udah jelas belum ya? Waalaikumsalam. Tadi Jelas, terputus terus ini sinyalnya, mohon maaf sekali nih. Alhamdulillah Ustadz, Terkendala. ini udah bagus sinyalnya. Bagus ya. Oke. Kita masuk ke huruf nun.
Kita ini video kita matikan karena memang di sini kalau dibuka gelap juga kayaknya. Tuh. Sini memang di pondok Cipanas ya kita enggak ini. Sini gelap enggak apa-apa lah. Ya. Nah, kita masuk ke huruf nun. Huruf nun ini keluar masih di bagian lidah. Akan tetapi ujung lidah di sini tadi kan sisi bagian depan lidah. Kalau nun adalah keluarnya dari ujung lidah mengenai gusi gigi seri pertama yang atas. Sekali lagi mungkin bisa dirasakan ujung lidah. Ini ujung lidah ya. Mengenai gusi gigi ya. Gusi gigi seri pertama yang atas. Berarti di sini. Huruf nun. Sama kayak lam, cuman lam kalau lam tuh sisi bagian lidah, kalau ini ujungnya gitu. Ya, seperti ini lidah. Ya, kalau lam sebelah pinggirnya ya pinggir yang ini. Kalau nun ini yang ujung ini mengenai sisi atau mengenai gigi yang depan. Gigi namanya gigi seri ya. Gigi seri pertama yang atas. Jadi na gitu ya. Na, ni, nu, ban. Coba ikuti. Na, ni, nu, ban. Nah, itu Na, ni, nu, ban. ban. Nah, di huruf nun ini ada namanya sifat, sifatnya itu gunnah. Gunnah itu adalah suara yang di sana ketika ditahan akan keluar dengung gitu ya. Gunnah itu dengung. Gitu tuh. Kayak dengung begitu. Ya, ketika innalladzina amanu ketika gunnah itu disukun, maka ketika huruf nun itu disukun, maka nanti ada sifat namanya gunnah. Jadi ketika itu nun ya di tasdid, bukan disukun, di tasdid, maka di sana akan keluar daripada nun itu adalah namanya gunnah. Contohnya seperti innalladzina kafaru sawaun alaihim. Innya itu loh. Nah, kita ulang sama-sama. Kita belajar lebih panjang lagi. Nani nuban. Itu pertama. Nunan nani nanna minal mumninani nannanina. Coba ya. Sekarang naninu dulu ya. Naninu ban. Coba. Naninu ban. Buban bani babna minal buban nani nabna. Coba. Nani. Buban. Minal munninani nannanina. Susah Pak Ustaz. Bisa ya? Panjang. Kalau panjang ya udah 3 aja berarti ya. Nani nuban. Nanti kita kasih teksnya deh ya. Semuanya datang ya. Ya aja dulu. Nani nuban. Coba semuanya ikuti. Ban. Batuk daun. Nani. Oke, siapa yang mau mencoba silahkan. 1 orang mungkin bagi yang ingin mencoba. Ibu atau bapak silahkan. Dari mana bisa melambaikan tangan. Mohon teman-teman untuk dibantu. Nani nuban. Silakan Bu Yulia. Silakan Bu Yulia untuk di ini. Dari mana Bu? Bu dari mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Subang, Ustaz. Dari mana? Dari Subang.
Oh, Masya Dari Allah. Silakan, Subang. ya, ya. Silakan Ibu, mangga dicoba. Nani Nuban. Nah, itu cukup. Masya Allah. Itu sudah kena karena Ya. nun ini mudah ya, karena tinggal lidah ditempelkan ke gigi seri depan itu tinggal ditempelkan aja. Ketika ngucapin nempel, nah tinggal dilepasin aja maka akan keluar huruf nun itu. Nani nuban, maka akan keluar itu ya. Catat, silakan satu lagi siapa yang dari Syukur bapak-bapak. Ustaz. Ya, dari bapak-bapak atau ibu-ibu silakan mungkin satu lagi untuk mencoba. Mangga, Bapak siapa? Dari Bekasi bisa. Boleh, boleh Bapak, boleh. Bapak lagi boleh. Ini Bapak siapa aja yang mau mencoba? Nani nuban. Diulang Bapak, diulang. Nani nuban. Ban ada gunanya nanti yuk. Nani nuban. Oke, siap. Silakan untuk satu lagi mungkin, satu lagi lah kita kasih kesempatan satu lagi untuk mencoba. Boleh dari siapapun. Atau cukup ya? Atau cukup kita lanjut ke huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya masih di bagian lidah. Itu ada huruf ro. Ada huruf ro. Huruf ro ini adalah huruf yang keluar dari ujung lidah agak ke dalam. Jadi tetap di lidah tapi agak ke dalam. Kemudian mengenai gusi gigi seri pertama yang atas. Jadi seperti nun, cuman kalau ro itu agak ke dalam. Jadi ro. Kalau nun itu ditempelkan banget ke gigi yang depan itu. Gigi seri yang depan itu tempelkan. Tapi kalau huruf ro itu ke dalam sedikit. Nah, ini huruf ro ini nanti ada sifatnya yaitu takrir. Takrir ya, yang paling menonjol takrir. Ro, bukan ro, bukan. Tapi ro. Ya, ro, ri, ru, bor. Jadi si lidah enggak ditempelin banget enggak, tapi agak ditarik ke dalam. Ro, ri, ru, bor, bor. Nah, gitu ya untuk ro ya. Jadi bukan ro, bukan gitu. Tapi ro agak ke depan. Kalau ro itu si lidah itu nempel banget. Si lidah nempel banget. Ya, si lidah nempel banget ke namanya gigi gusi. Tapi namanya ini ro yang dimaksud di sini adalah lidahnya ditarik ke sedikit ke dalam begitu ya. Silahkan kita sama-sama untuk mencoba ya. Coba ikuti dulu ro. Coba. Ro. Ri. Ro. Riru. Bor. Nah, itu ada takdir nanti ya. Nanti ini kita akan praktek di lafaz Bismillahirrahmanirrahim ya. Ro-nya itu yang kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dengerin lagi sekali lagi. Semuanya. Rori rubar. Oke, cukup. Sekarang siapa yang silakan mencoba. Siapa yang mau mencoba? Mungkin nanti dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim begitu ya. Jadi gini ya, untuk yang mencoba
Rorirubar. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Yulia dulu. Ibu Yulia, silakan Ibu Yulia dihidupkan mikrofonnya untuk dicoba huruf yang itu. Oh, itu aku masih lam kalian menghapusin aku masih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih ro-nya masih kurang ini, Bu. Kurang ditarik, masih ro masih gitu. Tapi ro, bar. Bismillahirrahmanirrahim. Ro. Di lidahnya, Bu, Coba jangan lagi, Ustaz. dicoba lagi, coba ro-nya itu. Coba ro dulu, ro dulu. Ro. Ri, Ro. ri, Ru. bar, Bar. Rori. itu masih bar, Bar. masih belum, Bu, masih bar gitu, masih bar gitu. Tapi ri, bar. Bar. Belum itu, Ustaz. Belum itu ya. Coba bismillahnya, Bu. Belum paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu diperbaiki lagi ya. Masih ada di sana belum pas, lidahnya masih kena ke gigi yang di depan itu, gigi seri yang di depan itu masih kena ke situ. Insyaallah nanti kita perbaiki lagi nanti. Mungkin Ya, satu lagi syukran, siapa yang Ustaz. tadi yang mau mencoba? Bapak siapa? Silahkan kalau yang mau mencoba lagi. Ada yang mencoba lagi? Saya mau. Silahkan, boleh. Ro. Bar. Sukunnya bar. Coba Bar. Iya. Ibu Insurina itu bukan tadi? Ya. Bukan. Ya. Saya Oh, belum. bukan yang tadi, bukan. Oh, Bukan. sekarang ya silakan Bu Iin. Kalau mau mencoba boleh. Rorirubar. Bar. Belum, Bu. Ulang, Bu. Rorirubar. Coba bismillahnya, lafaz bismillah. Lafaz bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang, Bu. Ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, syukron. Kita masuk ke huruf selanjutnya. Tadi kan ada lam, nun, ro. Sekarang huruf yang huruf selanjutnya yaitu huruf masih keluar daripada lidah. Ya, huruf ini adalah huruf ta, keluar dari punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri pertama yang atas sambil mengenai gusinya. Ini ta ya. Coba, ini sangat mudah sekali. Coba. Ta, ti, tu, bat. Coba. Ta, ti, tu, bat. Ta, ti, bat. Bat. Nah, Bat. itu. Jadi si ujung lidah ya, punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri pertama yang atas sambil mengenai gusinya.
ta ya, ta, tapi nggak usah dikeluarin ta, enggak, tapi si ujungnya aja. Ta, ti, tu, bat gitu. Bat. Ya. Saya pikir ini kayaknya sudah bisa semua untuk huruf ta ya. Untuk huruf ta. Jadi untuk hari ini kita belajar mungkin 4 huruf tadi, lam, nun, ro, dan ta. Nah, kita ini kan udah lama kita belajar tahsinul qiraah. Jadi sekarang kita akan baca Al-Qur'an dimulai daripada surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah nanti kita masing-masing untuk bisa membaca mengikuti contoh yang kita bacakan. Ya, jadi kita mulai untuk membuka Al-Qur'annya, silakan mungkin yang punya Al-Quran dibuka Al-Qurannya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayatnya ayat 1 sampai 5 lah. Ayat 1 sampai 5. Sambil kita nanti setiap pertemuan ada momen untuk baca Al-Quran dan ada momen materi ya. Materi yang disampaikan begitu ya. Silakan untuk membuka Al-Qurannya bagi orang tua kami. Mungkin kasih waktu mungkin 1 atau 2 menit untuk menyiapkan Al-Quran. Silahkan Al-Qurannya disiapkan dulu. Nanti habis itu Mas Dwiki kasih. Dan sekarang ya di HP pun ada Al-Quran ya. Kalau misalnya ini di HP ada Al-Quran. Misalnya kalau memang nggak tinggal di download aja itu. Nah, hari ini kita akan baca surat Al-Baqarah 5 ayat yang mana nanti wajib semuanya untuk membaca, dites satu-satu. Ya. Kalau mungkin waktunya cukup ya di sini, kalau nggak cukup nanti dijadikan sebuah PR. Aduh, kayak anak sekolah aja ya, ada PR ya. Kerjaan rumah nggak apa-apa. Yang penting ibu bapak semuanya mencoba untuk membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi kita nanti kasih kesempatan mungkin ayat 5 ayat ini ya. Yang kita sama-sama niatkan untuk belajar membaca. Kita mulai ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo ikuti sama-sama. Perlu diperhatikan oleh semuanya ketika ada huruf hamzah dengan huruf ain, ini sama-sama ya. Keluarnya dari tenggorokan, cuma berbeda tempat. Kalau huruf hamzah itu dari pangkal paling bawah, kalau ain itu pangkal paling atas. Makanya a, langsung jangan semuanya di bawah, tapi a dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo ikuti semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui oleh orang tua kami semua, di Al-Bahjah itu ada namanya metode tasyili. Jadi untuk baca Quran itu ada 3 nada. Nada pertama naik, nada kedua datar, dan nada ketiga yaitu turun. Seperti nanti kita akan contohkan. Jadi nada pertama naik, nada kedua datar, nada ketiga turun. Ya, kita akan mulai dari nada yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Alif lam mim. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Alif lam mim. Perhatikan Ibu, lamnya itu di sana panjang ya. Jadi jangan
Alif lam, tapi ladu alif lam mim. Ya, 1, 2, 3 ikuti. Alif lam mim. Nah, kita lanjut ke ayat yang kedua ya. Zalikal kitabu la raiba fih. Tuh, 2, 3. Zalikal kitabu la raiba fihi. Dengerin lagi yang perhatikan lagi 1, 2, 3. Zalikal kitabu la raiba fih. Yuk. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tuh, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dua ayat lagi ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat terakhir. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika ala hudam min rabbihim. Perhatikan bukan Ibu. Mirra. Tadi kan ro kan? Itu ada nun sukun bertemu dengan huruf ro itu disebut tajwidnya itu idgham bila guna. Mirrabbihim gitu lah. Jadi langsung kepada huruf ro. Perhatikan lagi. Ulaika ala hudam mirrabbihim. Ayo 1, 2, 3. Ulaika ala hudam min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Ayo Ibu, kita ulang dari A'ud sampai ayat kelima itu ya. Dari A'ud sampai ayat kelima. 1, 2, 3 sama-sama semuanya baca ya. Dari ayat 1 sampai ayat 5. A'ud dulu. Wahid atau 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Alif Lam Lam Mim. Mim. Dzalikal Dzalikal kitabu la la raiba raiba fihi. hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil Bil-ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Saya akan pilih satu untuk yang baca. Silahkan, mungkin Ibu Diana Serang 2. Silakan, ada Ibu Diana. Ada. Silakan Ibu dibuka mikrofonnya. Baca dari Aud sampai akhir ayat. Coba dicoba. Semuanya Terima kan ya, kasih. insya Allah ini waktu masih ada nih. Silakan. A'udzu A-nya Bu, billahi A-nya kurang buka Bu. Ulang Bu, bukan A-U tapi A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. H dalam lafaz Allah itu H-nya H besar ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. H-nya H besar Bu. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah Wa yuqimuna itu ada panjang semuanya Bu. Diulang Bu. alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum Banyak panjang. Wa mimma, banyak panjang Bu. Jangan dipendekin. wa yuqimuna. wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus. Walladzina yu'minuna bima unzila Lahnya pendek. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Hum yu-nya panjang. Hum yuqinun. Wa bil akhirati.
وبالآخرة هم يوقنون. Ya, terus. أولئك على هدى من ربهم. Nah, ulang, Bu. و- Ulaika ala hudam. Di situ ditahan dulu ya, jangan hudam mir rabbihim, jangan. Tapi ditahan dulu di huruf mim itu ada namanya tajwidnya itu gunnah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Coba ulang, Bu, ulaika. أولئك على هدى من ربهم Terus. وأولئك هم المفلحون. Cukup. Silakan Bapak Komara Winata. Bapak, silakan Bapak untuk mencoba dibuka mungkin mikrofonnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma rajaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima Bukan bi, unzila tapi Pak dipendekin, ilaika. Pak. Ulang waladina. Waladina yu'minuna bima. Maknya panjang ya. Tadi bi-nya dipanjangin juga tadi. Ulang waladina. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qabli wa bil Ulang. akhirati wa ma Wama dari wama. unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terus. Ulaika ala hudam min rabbihim Hudam ula- mir rabbihim. Hudam mir rabbihim, bukan mir rabb. Tapi hudam mir rabbihim. Ulaika. ulaika ala hudam min rabbihim wa Mirrab, bukan Pak. ula- Itu Pak, di mirronya diulang lagi. Mirrabbihim. Ulang. Ulaika. hudam min ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika umul muflihun. Ya, terima kasih Bapak. Silahkan Ibu siapa ini? Atau mau mencoba siapa kita? Karena ini. Ntar kita pilih ya. Komara udah. Albizar. Di sini ada ngangkat tangan Albizar. Silakan Bapak Albizar. Bapak apa Ibu ini ya? Silakan dibuka mikrofonnya langsung dibaca Ibu atau Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Iya. Saya akan mencoba nih. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shinnya kurang ini Pak. A'udzu billahi minasya. Sanya Pak, diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukan yunfikun tapi yun, di sana ada ikhfa Pak. Ulang. Alladzina. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terima kasih Bapak Al-Bizar udah mencoba. Silahkan Ibu Dian Kurniati, mungkin ada Ibu Dian? Abah, ada nggak Ibu Dian Kurniati? Ya, silakan Bu. Untuk mencoba Ibu Dian Kurniati dibuka mikrofonnya. Ada Ibu Dian? Kalau nggak ada kita ganti. Halo? Atau Ibu Nunung yang udah ini nih, Ibu Nunung dari Bekasi. Silahkan membuka mikrofonnya Ibu Nunung. Ya, syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mangga Ibu dicoba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, terima kasih. Azim. Ini waktunya karena terbatas ya Ibu. Bagi yang belum, kami kasih kesempatan nanti di PN aja lewat WA, dikirim lewat tim yang sudah disiapkan. Karena ini waktu sebentar lagi. Kami akhiri dengan sebuah pelajaran bahwa jika seseorang itu rutin
atau istiqomah di dalam membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu bukan daripada dia pinter atau dia cerdas, akan tetapi Quran ini dengan kemahiran itu semakin sering dia itu membaca Al-Quran, maka semakin dia itu bisa untuk melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Karena seperti kita itu belajar di dalam, mungkin kalau dulu kita belajar sepeda atau belajar motor, waktu awal-awal mungkin kita sangat sulit untuk menjalankan itu. Tapi dengan kebiasaan karena sering sehingga sudah terbiasa dan itu akan menjadi mudah. Begitupun di dalam membaca Al-Quran, ketika kita sering mengucapkan dan sering kita itu membaca, maka nanti akan ada semakin hari itu semakin ada perubahan. Tapi kalau kita belajar hanya kita bertemu di media online ini hanya mungkin sebulan sekali, kemudian di lain hari itu tidak pernah baca Quran, yaitu jangan berharap bacaan kita akan berubah. Ya, akan berubah dan akan semakin baik begitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang harus diperhatikan oleh orang tua kita semua, adab di dalam membaca Al-Quran itu adalah hendaknya kita, walaupun mungkin bisa ya kita baca Al-Quran tanpa mempunyai wudhu, tapi adab di dalam membaca Al-Quran hendaknya kita itu mempunyai wudhu. Berkaitan dengan wudhu, ini adalah sebuah keharusan. Kalau kita mau sholat ya, itu wajib punya wudhu. Keharusan juga ketika kita mau memegang Al-Quran, itu haram bagi orang yang nggak punya wudhu, itu tidak punya namanya wudhu. Tapi kalau hanya sekedar baca, itu nggak masalah nggak punya wudhu. Tapi ya disunahkan di sana kita itu untuk mempunyai wudhu. Adab selanjutnya yang harus diperhatikan di dalam membaca Al-Quran adalah Al-Quran tidak boleh lebih rendah, mohon maaf, daripada tempat duduk kita. Makanya kalau kita baca Al-Quran, usahakan Al-Quran itu sejajar, yaitu dengan dada. Minimal di atasnya tempat duduk kita itu Al-Quran di sana. Sehingga ketika kita baca Al-Quran itu memang benar-benar kita sedang membaca kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bacaan atau Quran yang kita baca itu adalah Quran yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus tahu. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat kepada para tabiin, kepada para ulama sampai kita semuanya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, hadirkan hati kita bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang dibaca oleh Nabi Muhammad, turun terus kepada murid-muridnya sampai kepada guru-guru kita semua. Terakhir. Kita itu ketika membaca Al-Quran jangan hanya baca aja. Perhatikan nih semuanya. Jangan hanya baca aja, tapi di sana hadiahkan pahala tersebut untuk orang-orang yang kita cintai daripada orang tua, sahabat, guru-guru. Nah, itu pahala akan nyampe dan itu akan bernilai namanya ya sodakoh lah. Jadi di samping kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran, ketika kita niat pahala itu nyampe misal kepada orang tua kita yang masih ada atau yang sudah meninggal, pahala tersebut tetap nyampe tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang kita dapatkan. Maka itulah pentingnya nih niat. Ketika kita baca Quran, jangan lupakan orang-orang yang di sekitar kita yang kita cintai gitu loh. Yang terlebih kepada orang tua kita. Sebagai bakti kita kepada orang tua, mungkin orang tua mohon maaf yang udah meninggal dunia misalnya, mereka apa yang dibutuhkan itu kiriman pahala-pahala. Nah, ketika kita baca Al-Quran, perhatikan, niatkan pahalanya itu selain kita dapat pahala, kita juga memberikan pahala tersebut kepada orang tua. Dan itu tidak akan mengurangi pahala daripada yang kita dapatkan. Mungkin itu aja yang harus kita
eh, ingat dan harus kita perhatikan supaya kita tuh beramal, selain kita dapat pahala, kita juga bisa memberikan pahala kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Begitu yang bisa saya sampaikan, kita kembalikan kepada MC, silahkan. Masya Allah, syukron jazilan kami haturkan kepada guru kita Ustaz Yana. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam membaca Quran yang baik dan benar tentunya dalam sehari-hari gitu. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara, Ustadz, boleh dipimpin untuk doa. Kami persilahkan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semuanya, para orang tua kami, izin kami memimpin doa karena pada kesempatan ini kami dijadikan oleh MC sebagai pemimpin doa. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah dan mohon Amin. kepada orang tua kami untuk mengaminkan. Mudah-mudahan doa-doa dari orang tua kami semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan rahmat-Mu, pandang kami dengan cinta-Mu, pandang kami dengan maghfirah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami. Ya Allah, kabulkan hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, ya Allah. Hajat-hajat yang Engkau tahu itu, hajat apa yang kami inginkan, hajat apa yang kami butuhkan. Allah, ya Allah, Engkau maha tahu atas hal itu. Maka mudahkan untuk menggapai. Dan ya Allah, yang punya hutang di antara kami, mudahkan untuk membayar hutang. Ya Allah, yang punya kesulitan diganti dengan kebahagiaan. Dan ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang istiqomah dalam membaca Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran, yang senantiasa terus setiap hari tidak lepas daripada membaca Al-Quran, sehingga kami digolongkan menjadi ahlul Quran, ahlullah. Nanti akhirat akan dipanggil, akan digolongkan dengan orang-orang yang cinta Al-Quran, yang ujungnya bisa bertemu, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ya Allah, siapapun yang hadir pada saat ini, ya Allah, berilah kepada mereka keberkahan, kemudahan, keistiqomahan, dan semuanya saudara-saudara mereka semua, ya Allah, diberdekahkan berkat perkumpulan kami semua. Dan ya Allah, jadikan ya Allah akhir hayat kami ya ada husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan berbuat baik, mati dalam keadaan ridho kepada apa yang kami lakukan. Dan jadikan ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak ucapan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Kami mohon pamit izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Ustadz atas waktunya. Baik Bapak Ibu Haji, sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, izinkan kami menginformasikan barangkali ada saran atau kritik yang insya Allah ada link yang dapat Bapak Ibu Haji isi atau bisa mengirimkan saran dan kritiknya melalui link tersebut. Insya Allah nanti kita kirim melalui grup WhatsApp ya Bu Haji. Baik, demikianlah Bapak Ibu Haji, para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, kajian kita pada malam hari ini. Akhirnya saya Al-Fakir selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon doanya selalu. Mari kita tutup majelis kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur, Ustaz. Membawa risalah, kabar gembira bagi umat manusia. Kau Al-Bahjah Barat, kebenaran, memerangi Al-Bahjah Tangerang, kebatilan. Kau bebas Al-Bahjah Cianjur, dari kejahatan. Al-Bahjah Bogor, Al-Bahjah Cicalengka, Al-Bahjah Tasikmalaya, Al-Bahjah Bandung, Al-Bahjah Cabang Luar Wilayah Barat, Al-Bahjah Kuningan, Al-Bahjah Batam, Al-Bahjah Jawa Timur. Program berbagi infak Center Al-Bahjah Barat. Program berbagi ABC-kan program wakaf Quran. Jangan lupa follow dan dukung akun sosial media kami. Karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu ketaatan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Jika ada di antara kami dan di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan esok hari ahli solat. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka Kau hukum karena meninggalkan solat ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk membawa mereka pada kemuliaan ya Allah.